Kasus pembunuhan perempuan di dalam koper, kita akan bergabung dengan Kompol Gurnald Patiran, Kapolsek Cikarang Barat. Selamat malam. Malam, Pak. Ya, selamat malam Mbak Ani. Ya, dari perkembangan penyelidikan, apa yang akhirnya menjadi motif pelaku membunuh dan juga membuang jenazah korban? Apakah ekonomi, asmara, atau ada dugaan motif lain, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi pertama-tama kami dari kepolisian menyampaikan berbela-sungkawa, turut berduka cita kepada keluarga korban RM, almarhum RM, atas meninggalnya Ibu RM, almarhum RM, pada kejadian tersebut. Kemudian untuk yang kedua, dari pihak kepolisian tetap berkomitmen untuk melaksanakan penyelidikan dari awal sampai nanti tuntas kasus ini dengan profesional. Jadi dapat dijelaskan kembali untuk motif daripada pembunuhan ini. Yang pertama yang sudah disampaikan Bapak Direktur Kriminal Umum tadi pagi saat rilis ya mengenai asmara, kemudian ada juga motif sakit hati karena ucapan pelaku kepada korban, di mana korban meminta pertanggungjawaban untuk dinikahi. Nah, kemudian setelah itu ada cecok mulut, kemudian ada kata-kata yang keluar dari korban yang membuat emosi ataupun amarah pelaku sehingga pelaku tega berbuat pembunuhan tersebut. Dan juga yang ketiga, tetap aja motif ekonomi ada mendasari perbuatan tersebut. Motif ekonomi ini mohon dikoreksi, artinya karena dipicu ada uang perusahaan yang dibawa oleh korban yang kemudian dibawa oleh pelaku. Apakah memang ada pembuktian bahwa pelaku ini sengaja untuk mengambil uang atau seperti apa? Jadi untuk pelaku ini tidak, hasil pemeriksaan kami, pelaku tidak ada niatan untuk sengaja mengambil uang. Nah, namun karena korban sudah meninggal dunia dan ada uang di situ, di TKP itu, maka itu diambil oleh korban untuk membiayai segala macam operasional setelah membunuh korban. Mulai dari membeli koper, 2 kali membeli koper, kemudian menyewa mobil untuk menuju ke Bitung, Tangerang, dan menyewa mobil rental untuk kembali ke arah Cikarang, Kalimalang, dan menuju ke Bandung. Demikian. Jadi memang duit yang ada itu tidak direncanakan untuk dirampok ataupun dicuri. Mhm. Kita bisa mendengar juga dari untuk biaya pernikahan pada tanggal 5 April ini sudah dilunasi oleh pihak mempelai pria maupun wanita. Jadi untuk motif ekonomi di sini ada karena pelaku mengambil uang yang ada pada korban. Uang di mana uang itu adalah uang dari perusahaan. Mhm. Begitu. Apakah betul bahwa memang adanya uang ini awalnya dimanfaatkan oleh pelaku untuk semacam mencoba untuk mengancam korban atau menjadi pemicu dari percekcokan, Pak? Untuk uang ini setelah disampaikan masalah pernikahan, korban meminta menikah, si pelaku mencoba memberikan dalil apabila mau menikah kita pakai saja uang perusahaan ini, sehingga korban otomatis menolak. Nggak boleh, ini uang perusahaan, saya mau menyetor ke bank BCA. Nah, disitulah dipaksa terus oleh pelaku untuk korban, agar korban tidak meminta menikah. Mhm. Mungkin ya. Sampai keluar akhirnya ada kata-kata yang memicu sakit hati pelaku ya. Betul, ada kata-kata yang memicu sakit hati pelaku, ya cekcok mulut antara pelaku dan korban sehingga pelaku melakukan aksi pembunuhan tersebut. Oke, berarti dengan adanya penjelasan bahwa memang pelaku tidak ada niat untuk mengambil uang perusahaan atau uang yang dibawa oleh korban dari awal, berarti ini mencoret adanya kemungkinan pelaku dijerat dengan pasal perampokan ya Pak ya. Berarti ini benar-benar murni bahwa pembunuhan. Untuk sementara yang dapat
kami sampaikan setelah serangkaian aksi, serangkaian tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Mungkin yang bisa kita sangkakan itu ada 338 KUHP, kemudian 339 dan 365 ayat 1 dan 3. Mungkin sementara itu, Mbak Nit. Masihkah ada kemungkinan dikembangkan mengingat bahwa memang pelaku ini akhirnya berusaha menyembunyikan, membeli koper, kemudian jenazahnya juga dibuang begitu? Pasti akan kami terus dalami untuk kasus ini, terus kami dalami apabila ada perkembangan ataupun ada perkembangan dalam penyidikan ini akan kami publikasikan juga kepada media. Terakhir Pak, mohon sejauh mana artinya keterlibatan tersangka baru ini merupakan adik pelaku? Baik, untuk adik pelaku AT ini terlibat yang mana dia dijemput oleh kakaknya di Bitung, Tangerang, untuk sama-sama membuang jenazah korban yang dalam koper ini. Dari awal diajak, AT ini tidak mengetahui apa isi koper. Sampai di perjalanan di dalam tol menuju Kalimalang, Cikarang, baru diberitahu oleh kakaknya bahwa kakaknya telah membunuh wanita dan diletakkan di dalam koper. Nah, setelah mendengar itu, AT tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain membantu kakaknya. Sesampainya di lokasi pembuangan koper itu, AT membantu tersangka untuk mengamati di sekitaran mobil, situasi di sekitaran mobil itu sepi, aman untuk dibuang. Nah, kemudian AT membantu kakaknya untuk mengangkat koper tersebut untuk dibuang ke tempat sampah di pinggiran Jalan Inspeksi Kalimalang. Baik. Baik, terima kasih informasinya Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Gurnal Patira sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam, Pak.